Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rasyidah dari Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, peserta kelompok 64 KKN Back to Village 3 2021 dengan tema Peningkatan Wawasan Literasi Digital di Masa Pandemi COVID-19. Desa Alas Sumur Kulon terletak di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas lahan sekitar 2.903,805 hektar. Jumlah penduduknya pada tahun 2017 adalah sekitar kurang lebih 6.000 jiwa. Tercatat bahwa potensi sumber daya manusianya dari total penduduk 6.000 jiwa tersebut, sekitar 2.000 jiwa adalah tamatan SD sederajat. Pandemi COVID-19 menjadi masalah bersama sejak munculnya pertama kali pada tahun 2019. Hampir 2 tahun kita berusaha bangkit dan bertahan, serta turut mencari solusi dari segala problema yang dihadapi. Adapun dalam bidang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Alas Sumur Kulon masih tergolong relatif rendah, mengingat bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam mengembangkan kualitas diri, terlebih dalam kehidupan sosial. Walaupun begitu, di desa ini terdapat 11 sekolah atau lembaga pendidikan untuk belajar dan menuntut ilmu dari jenjang pendidikan dini sampai tingkat menengah ke atas. Salah satunya adalah lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Pondok Pesantren Zainul Anwar. Sasaran yang saya pilih adalah siswa-siswi Madrasah Aliyah Zainul Anwar. Pandemi COVID-19 telah mampu mengubah sistem kegiatan belajar mengajar di MA Zainul Anwar. Beberapa cara telah dipakai untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar ini di masa pandemi. Di antaranya adalah online class, di mana semua kegiatannya dilakukan di rumah masing-masing siswa dan guru. Yang kedua adalah pergantian kelas atau shift rolling class, di mana siswa dan guru masuk ke kelas hanya pada hari-hari tertentu saja. Dan yang terakhir adalah sekolah tatap muka yang dilakukan setelah PSBB dan PPKM level 4. Sejak pada masa-masa tak menentu seperti yang telah disebutkan, ada beberapa permasalahan yang muncul, di antaranya 1. Akses internet bagi santri dan kendala biaya kuota internet bagi non-santri. Masalah yang kedua, tugas yang diberikan guru pada saat online class memberatkan siswa, sedangkan materi yang disampaikan tidak efektif dan maksimal. Masalah yang ketiga adalah kurangnya motivasi belajar, dan yang keempat adalah kurangnya wawasan siswa tentang sistem literasi digital yang berupa aplikasi-aplikasi maupun situs-situs belajar yang bisa diakses secara gratis. Menanggapi permasalahan tersebut, perlu adanya kontribusi yang tepat sasaran guna mencegah adanya kemandekan kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengenalkan aplikasi-aplikasi dan situs-situs belajar online seperti Zenius, Pahamify, dan Rumah Belajar. Kemudian pendampingan belajar siswa dalam mengerjakan latihan soal, mempelajari sejarah pandemi di masa lalu, serta praktek mengerjakan latihan soal melalui Google Form. Berdasarkan pendekatan dan pengenalan program kegiatan kepada siswa, disimpulkan bahwa mereka juga belum memiliki pengetahuan yang luas tentang media belajar alternatif berupa aplikasi dan situs-situs belajar yang bisa diakses secara gratis alias cuma-cuma.
Berdasarkan fenomena tersebut, maka pada minggu kedua dilakukan pendampingan belajar terhadap siswa. Pendampingan belajar ini meliputi aktivitas mengerjakan latihan soal, menelaah jenis teks LHO atau laporan hasil observasi, dan melakukan perbandingan materi yang ada di buku LKS dengan materi terkait yang tersedia di internet. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kelas KKN pertama dengan topik sosialisasi aplikasi dan situs belajar online gratis, diantaranya Zenius, Kuiper, Rumah Belajar, dan Ruang Guru. Di minggu ketiga dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi Rumah Belajar dengan salah satu siswa di kediamannya. Pelatihan ini dimulai dengan kegiatan mengunduh aplikasi di Play Store, lalu melakukan registrasi, hingga kemudian eksplorasi penggunaan aplikasi itu sendiri. Pada minggu ketiga ini juga dilakukan pendampingan belajar siswa, sekaligus menyampaikan materi sejarah pandemi yang pernah terjadi di masa lalu. Pada kegiatan ini, dijelaskan kronologi peristiwa wabah yang menjangkit hampir semua wilayah di dunia. Hal itu berkaitan dengan asal-muasal munculnya wabah di daerah tertentu, penyebab munculnya wabah, proses menyebarnya wabah, perkiraan data korban jiwa, dan dampaknya terhadap segala bidang. Materi dijelaskan sampai pada proses berakhirnya wabah. Adapun untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi sejarah pandemi, dilakukan juga kegiatan nonton bareng film dokumenter flu Spanyol di Hindia Belanda pada sekitar tahun 1918 sampai tahun 1921. Pada rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan akan menambah wawasan siswa terhadap sejarah pandemi dan dapat menyikapinya di masa sekarang. Memasuki minggu keempat, dilakukan kegiatan evaluasi belajar siswa di bidang ilmu pengetahuan sosial melalui latihan soal. Tryout ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan dasar siswa di bidang IPS. Pada kegiatan ini, pelaksana membuat latihan soal berjumlah 20 nomor yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk digital di Google Form agar nantinya bisa dikerjakan oleh siswa menggunakan gadgetnya masing-masing. Terdapat dua hal yang menjadi perhatian utama dari hasil evaluasi belajar tersebut, yaitu yang pertama, mengenai pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi pada saat mengerjakan latihan soal. Yang kedua adalah pemahaman siswa terhadap penguasaan materi pelajaran di jurusan IPS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media elektronik dalam proses pembelajaran daring, siswa dapat mengoperasikannya dengan baik. Namun, penilaian kognitif pengetahuan siswa, khususnya di bidang IPS, ternyata belum tersampaikan dengan baik. Skor yang didapat menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh peserta berkisar pada angka 60-75. Skor tersebut cukup dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru pada kegiatan belajar mengajar, khususnya mata pelajaran IPS di lingkungan MA Zainul Anwar. Program literasi desa, belajar bersama teknologi yang telah dilaksanakan ini mampu meningkatkan wawasan literasi digital pada siswa di masa pandemi COVID-19. Secara tidak langsung, kegiatan KKN Back to Village ini dapat meningkatkan motivasi belajar dengan meningkatkan fasilitas internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sehingga siswa dapat belajar lebih fleksibel dan dapat menentukan sendiri metode belajar yang paling cocok untuk mereka. Dari kegiatan KKN Back to Village ini,
juga membantu mahasiswa menjadi peduli terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.